Yuk, yuk, start yuk. Ini aku mau ngomong satu saham yang aku lagi suka, tapi disclaimer, jangan dibilang lagi ngepom-pom, karena ada dasarnya. Dan bukan berarti nggak bisa turun sih kalau aku suka sih ya, tetap ada resikonya ya. Yuk, matiin dulu komennya. Langsung yang di tok-tok yang di YT. Boleh ke Igoy supaya kalian bisa lihat chartnya. Hari ini tanggal 4 November, cepat banget ya. Udah mau akhir tahun aja. Langsung aja aku share chart di Igoy. Yang nanya boleh nanya di komen, di kolom question kanan bawah. Terus yang pertanyaannya sama di like aja, jadi jangan ketik berulang-ulang. Dan aku akan bahas nanti dari yang pertanyaannya paling banyak dulu. Dan yang masih jadi trending topik masih BBRI. View-nya sih masih sama sih buat BRI. Oke, IHSG dulu deh. IHSG hari ini kena di support kuat MA 200, mantul sampai ke 7482, dan ini area support banget ya. Ini area support banget nih. Jadi potensi mantul lagi nggak sih IHSG ini? Bisa potensi mantul. Kebetulan hari ini dan besok ya, hari ini dan besok itu terakhir masa tunggu buat pemilu Amerika di Indonesia tanggal 6 November dini hari. Kita udah tahu lah ya kira-kira di Amerika ini bakalan gimana. Enhance di TikTok belum pakai Beautify, jadi aku mau pakein Beautify dulu sebentar. Trending, pakai yang ini aja ya. Beautify-nya lagi rusak di TikTok, jadi ya udahlah ya. Malah kelihatan lebih jelek daripada aslinya, kok jadi ada freckles-nya gini sih, apaan sih? Sudahlah. Oke. Ya. Jadi tanggal 6 ini adalah masa penantian terakhir. Besok kemungkinan akan masih nguji MA 100 di 7439. Ya, jadi di 7439 di sini. Terus potensi mantul sampai ke berapa? Tanggal 6 ada potensi mantul kalau Donald Trump yang kepilih. Nah, nanti aku akan jelasin bedanya Donald Trump sama Kamala Harris ini gimana. Oke, terus kita lihat yuk beberapa saham yang market cap-nya gede. Nanti aku akan jelasin lebih detail lagi pastinya buat BRI. Di pasar reguler ada transaksi 9,97 triliun. Yang paling gede ini ada saham BRI. Terus kemudian ada saham BRMS 776 miliar, BRI 987 miliar. Dan PANI ini sekitaran net buy PANI 689 miliar ya. Jadi PANI-nya tadi kayak masih naik itu, nanti aku akan jelasin lebih detail. Terus di pasar negosiasi ini ada saham Petro. Saham Petro dengan pattern-nya masih uptrend, masih bullish, tapi sebenarnya liquidity-nya bid over-nya tuh nggak begitu gede. Dan kemudian ada saham DSSA yang juga nyetir IHSG sebenarnya kalau dia gerak. Hari ini ada transaksi 180 miliar di pasar negosiasi. Terus ada saham SMMA sekitaran 132 miliar. Nah, kita mau lihat ya SMMA ini pokoknya enggak deh. Kalau yang ini enggak buat investing ataupun yang buat trading enggak. Di SSA juga ntar dulu. Petro itu liquidity-nya kecil banget, yang modalnya kecil aja mungkin yang bisa masuk situ gitu. Oke, terus kita mau lihat buat beberapa saham seperti saham-saham teknologi kayak Bukalapak, GoTo dan kawan-kawan. Hari ini kita kena stop loss hicks. Mau nggak mau sih kena stop loss meskipun turun dengan volume transaksi kecil. Kita lihat dia meskipun volume transaksinya kecil tuh dia udah breakdown dari supportnya 125, jadi batasin resiko dulu aja. Mungkin ada yang berandai-andai, wah besok turun nih sampai 114, abis itu naik lagi ketika Donald Trump mungkin terpilih. Atau mungkin kalau Kamala Harris terpilih, ya sudahlah. Kalau misalkan nanti ada potensi lagi, kita bebek lagi. Yang terpenting buat trader adalah batasi resiko dulu. Dan jangan all in. Kalau buat trader mesti ada diversifikasi. Kalau investing justru malah boleh lebih bukan lebih all in sih ya.
saham-saham yang low risk kayak BRI itu justru malah boleh lebih besar size-nya. Jadi piramidanya lebih gede di bawah. Oke, terus kemudian kita mau lihat saham dari sektor teknologi yang lain. Ada saham GoTo. Di sini spekulasinya suku bunga itu belum tentu langsung turun ya. Kemarin udah turun banyak. Jadi ini saham-saham dari sektor teknologi ya udah, kalau GoTo sih udah naik signifikan ya. Dari tanggal 15 Oktober 14 Oktober itu dari 60 sampai 74. Nah, itu kalau kita hitung dia sekitar 22%. Jadi wajar banget kalau misalkan dia ada koreksi dulu buat GoTo-nya. Terus Arto ini juga turun 2,9%. Transaksi hari ini agak-agak sepi, dan Arto ini ngebentuk head and shoulders. Jadi hati-hati dengan Arto. Dia membentuk head and shoulders, potensi jika breakdown dia akan potensi turun. Kita coba gambar ini dulu nih. Kita gambar trend line di sini ya, garis merah ini. Nah, ini neckline-nya. Bisa juga sebenarnya kalau neckline-nya dimiringin kayak gini. Bentar, lihat di Igoi aku Ellen May _official ya. Ellen May _official. Oke. Nah, perhatikan di sini. Ini breakdown pas tanggal 1 November kemarin. Sebenarnya udah breakdown dari pattern head and shoulders-nya dia. Buat Arto kita waspada dulu, kita hati-hati dulu ya. Jadi untuk perbankan yang digital, contohnya kayak gini, copy paste taruh di sini, ini menuju 2370 potensi sampai area tersebut. Disclaimer. Terus asing hari ini net buy loh, tahu nggak? Net buy kecil banget sih, 61,74 M. Terus yang banyak dibeli asing itu ada saham Astra International, total net buy-nya 81,9 miliar ya. Jadi kalau aku mau kasih supportnya ASI itu sebenarnya di sini di angka 5.000. Angka 5.000 ini adalah support kuat dia. Kalau nggak ada dividen, waktu itu dia nggak akan breakdown dari 5.000. Jadi yang bikin breakdown di tanggal 14 Oktober itu ada come date di 13, terus tanggal 14-nya tuh ex date gitu ya. Nah, jadi di sini Astra sempat turun di bawah 5.000, tapi kalau nggak ada itu dia tertahan di 5.000 tuh kuat banget. Dan tadi hari ini ASII nyentuh level 5.000-nya, terendahnya di 4980 dan mantul lagi. Kesimpulannya kalau misalkan mau swing trading angka 5.000 ini bisa dijadiin area entry dan profit takingnya dekat 5.300. Disclaimer untuk teman-teman yang masih pemula, saya sarankan sebaiknya belajar dulu, jangan langsungan beli, oke ya. Nah, terus kemudian kita lihat buat saham yang lainnya, ntar aku akan bahas ada saham yang menarik. Tapi sebelumnya aku mau bahas dulu pertanyaan yang masih trending banget, BRI lagi, dan yang kedua Astra International. Berhubung chart aku pas di Astra, aku jelasin di Astra dulu deh. Jadi Astra International tuh nggak apa-apa teman-teman ya, masih bisa hold untuk investasi jangka panjang. Untuk tradingnya juga di support 5.000 ini area yang low risk gitu. Nah, misalkan kamu nungguin di 5.000, profit taking dekat 5.300 dapat sekitaran 5%. Memang nunggunya mungkin agak lama. Kenapa lama? Karena trennya sideways, jadi tidak langsung dalam sehari 2 hari seperti pada tanggal 21 Oktober ya. Jadi kalau 21 sampai 22 kejadian kayak gini, ini jarang banget dari masa sideways-nya langsung lompat naik kayak gini. Sebaliknya ketika Astra menyentuh angka 5.300, kamu mesti agak waspada dikit ya, antara dia akan turun atau nunggu breakout. Jadi belinya better di dekat area 5.000 pas retracement, atau sekaliannya naik di atas 5.300. Karena kalau di 5.300 ini masih atap atau langit-langit, plafon, kena ceiling gitu. Oke, nah sebelum aku bahas saham yang lainnya, aku pengen bahas dulu saham sejuta umat BBRI yang tiap hari selalu jadi pertanyaan terbanyak ya. Di Igoi kelihatan banget di sini ada pertanyaan terbanyak. Di like itu saham BRI. Aku cuma mau kasih tahu, gengs, tenang aja. Ini udah deket banget sama fair value-nya di 4.600. Dan kalau diperhatikan di sini, ini BBRI kapan hari itu nyentuh 4630. Perhatikan di tanggal 30 Oktober ya, lihat chartnya di Igoi aku ada. Terus kemudian di sini angkanya 4630, kesimpulannya 4630 itu menjadi area support yang kamu bisa jagain buat dia masuk untuk
buat kamu masuk untuk swing trading ataupun untuk jangka menengah panjang. BBRI ini aman, dan justru ini kesempatan buat kalian yang mau long term investing tapi belum dapat saham murah, atau mungkin kalian nggak mau long term investing, kalian mau cuan 10%, 15%, 20% dari market dengan cara sabar menunggu sekitaran beberapa bulan, kemungkinan besar kalian akan bisa dapatkan itu. Oke ya. Terus, jadi intinya BBRI oke-oke aja, aman-aman aja lah. Asalkan kamu sabar dan kamu nggak buru-buru. BBRI itu oke. Jangan emosian, jangan stresan, jangan buru-buru, harus sehari cuan. BBRI bisa kasih kamu cuan 10%, BBRI bisa kasih kamu cuan 20%. Yang penting kamu sabar. Nih, perhatiin, nggak percaya banget nih. Mana ada, BBRI kan turun terus. Boncos, lihat nih, 5 Agustus sampai tanggal 26 Agustus, nggak ada sebulan dia naik 17%. Sebodoh-bodohnya kita, sesalah-salahnya kita ngambilnya di sini pas dia lagi breakout pattern flag-nya waktu itu. Anggap aja di sini baru beli breakout. Nah, jualnya juga sebodoh-bodohnya setelah telatnya pas dia breakdown di sini. Ini dapat 5%. Kamu masukin 1M cuan 5%, beberapa hari mau di mana lagi. Dan saham ini aman, kalau misalkan turun kamu mau cut loss boleh, kamu nggak cut loss juga nggak apa-apa. Cuman saham ini aja BCA, BMRI, dan BBRI. Cuman BMRI lagi ketinggian valuasinya. Disclaimer buat teman-teman yang masih pemula, ya selalu mencari kepastian di market, tetap sebenarnya ada risiko fluktuasi kecil-kecil. Tapi kalau kamu sabar, sebenarnya BBRI ini very low risk banget. Aku ada teman-teman yang baru mau mulai investasi saham, atau mereka belum punya account, aku suruhin mereka buka account sekarang. Aku ajarin mereka nabung saham ini BBRI karena lagi masih murah. Aku kepengen juga suruhin mereka masuk ke BBCA, tapi BBCA-nya lagi agak mahal. Aku lagi pengen kalau misalkan BBCA ada diskon. Ya jadi ini sebenarnya kesempatan yang bagus. Udah bisa tenang hatimu teman-teman yang nanya BBRI, aku mau lanjut ke saham yang lain. Karena nanti ini teman-teman yang expert, traders, investorsnya bosen BBRI terus gitu. Tapi kenyataannya masih trending question. Boleh saya move ke saham yang lain? Kalau kamu udah tenang, udah lega, boleh tulis tenang, oke, yes. Loh, Miss nanti kalau misalkan turun dari 46 sampai 41 gimana? Ya wes sabar, nggak perlu stres, sabar aja, udah sabar aja. Warren Buffett bilang, ingat kan beberapa hari kemarin saya ada tulis satu quotes-nya Warren Buffett. Kalian sih yang nulis, aku cuman mengingatkan aja. Aku better, lebih baik approximately right daripada precisely wrong. Artinya Warren Buffett tuh gini loh, dia tuh sudah berusaha sebaik mungkin untuk mempelajari market dan analisis gitu loh. Cuman kalau masih ada salah timing, beda dikit, udah beli ternyata masih turun, ya udah gitu loh. Kalau perusahaannya benar, perusahaan fundamentalnya bagus, itu juga bakalan naik, kira-kira kayak gitu. Daripada berusaha perfeksionis terus semua duit dimasukin situ, berusaha precise, perfeksionis tapi akhirnya salah. Kenapa? Karena percaya diri sudah precise banget, duitnya dimasukin di situ. Jadi sebenarnya quotes Warren Buffett itu bicara tentang money management. Oke ya, intinya aku bilang ini tuh aman. Cuman kalau misalkan ada turunan dikit-dikit, kamu tuh mesti sabar, nggak boleh nggak perlu deg-degan, nggak perlu stres. Oke, aku akan bahas saham-saham yang lain ya. Tapi sebelum nanti aku akan bahas, ada satu saham yang menarik perhatianku sebenarnya ya. Aku akan bahas saham yang lain dari sektor yang lainnya. Dan aku akan bahas nanti tentang Donald Trump dan Kamala Harris bagaimana. Hari ini Indofood mantul dari area supportnya 7250, sebenarnya kesentuhnya hari Jumat kemarin. Hari ini terendahnya di 7.300, deket banget ya mas support di sini. Nah tapi kita nggak masuk dulu. Kenapa? Karena kalau ada pattern kayak gini, lihat di Igoi aku ada chartnya. Igoi itu INSTAGRAM aku, Ellen May _official. Nah ini dia jatuh dengan candle yang cukup besar seperti ini sebenarnya distribusi lumayan gitu. Jadi kita masih wait and see lagi buat trading Indofood. Tapi kalau untuk investasi jangka panjangnya sih gak ngaruh. Kita masih tetap hold Indofood, itu dalam arti invest ya, bukan Ellen secara personal. Ya, jadi view-nya masih cukup menarik dalam jangka panjang gitu. Nah, terus kemudian aku mau review lagi untuk saham perbankan yang lainnya. Tadi baru BBRI, aku kelupaan bahas yang lain. Ini ada BCA itu ada pattern double top sebenarnya. Wah, kepengen sih kalau seandainya BCA ada diskon sampai di level 9.900 atau 9.800.
itu jadi kesempatan yang bagus buat anak aku untuk belajar masuk saham BCA gitu. Jadi mereka investasinya sekarang pas timingnya BRI ya mereka masuk di BRI gitu. Jadi anak aku banyak investingnya daripada trading karena mereka sekolah gak sempat ngamatin daripada kecewa rugi. Oke, nah jadi BRI lagi BCA ini supportnya di 10.2, terus di bawahnya lagi ada 10.000 atau 9.950-an gitu. Cara belinya bertahap aja, kayak Warren Buffett bilang dia harus selalu punya cash, jadi santai aja Jack. Kalau misalkan trading saham tuh santai aja. BMRI aku singkat aja ya, valuasinya tuh masih mahal. Dan ini dia breakdown dari pattern head and shoulders-nya dia. Jadi BMRI ini juga kena support, ini juga ada potensi pantulan. Cuman aku lebih suka BBRI kalau valuasinya. Ada yang ngomel juga dulu, kenapa Ellen kok mentionnya BRI terus bukan BMRI? Simply karena valuasinya tinggi. Kalau kamu beli BMRI itu nggak jelek juga sebenarnya, jadi nggak usah ngomel. Kalau nanti BMRI-nya naik, BRI-nya naik kan sama-sama cuan ya, gitu loh. Jadi kalau kamu nggak beli BMRI, kamu beli BRI ya kamu bisa trading juga, kamu bisa cuan juga. Hari ini BBNI mantul, kita lihat ini mantulnya baru satu, sedangkan BRI dan BMRI itu udah 2 kali ya, jadi udah naik udah turun lagi. Jadi buat BNI di sini ada kemungkinan dia akan membentuk pattern double bottom kecil. Pattern double bottom kecil tuh bentuknya kayak gini ya, kira-kira kayak gini. Intinya tunggu dulu aja, market lagi nunggu banget pemilu Amerika ya. Jadi market lagi nunggu banget pemilu Amerika. Donald Trump versus Kamala Harris, bedanya apa aja sih ya? Jadi tanggal 5 Amerika itu bakalan pemilu. Calonnya ada Donald Trump dan Kamala Harris. Joe Biden udah terlalu tua, akhirnya Joe Biden mengundurkan diri lah ya, jadi digantiin wakilnya Kamala Harris. Nah terus ada bedanya kebijakan-kebijakan antara Donald Trump dan Kamala Harris ini. Nah yang menarik, yang pertama, Donald Trump ini dia tuh pengusaha dan dia suka suku bunga rendah, dan waktu dia jadi presiden dulu dia tuh cenderung mengkritisi arah kebijakan The Fed di Twitternya dia, dulu namanya Twitter sebelum diganti X ya. Nah, kalau suku bunga Amerika rendah, inflow asing atau investasi asing ke Indonesia itu juga bakalan jadi bagus. Kenapa? Karena nilai tukar rupiah bakalan menguat. Jadi investor asing itu tidak hanya akan diuntungkan dari pasar sahamnya saja, tapi juga akan diuntungkan dari kurs rupiah yang menguat gitu ya. Jadi kalau rupiah menguat itu akan sangat bagus sekali untuk menarik minat asing ke Indonesia. Kemudian selain itu, kalau suku bunga Amerika rendah, pasar obligasi dan saham Indonesia itu juga pastinya jadi akan lebih ramai. Nah yang kedua, untuk Donald Trump ini jika dia terpilih, dia itu akan pro bisnis di dalam negeri atau Amerika. Jadi kemungkinan akan ada pemotongan pajak perusahaan dan deregulasi gitu ya. Nah efeknya bagus ke pasar saham di Amerika karena perusahaan-perusahaan pastinya jadi akan lebih untung gitu. Tapi bisa menekan rupiah karena dolar Amerika berpotensi menguat. Jadi soal rupiah ini faktornya banyak ya, jadi bukan cuma suku bunga aja. Ketiga, yang lebih menarik nih, kalau Donald Trump menang, potensinya tarif impor itu bakalan jadi 20%, khususnya China 60% yang bisa menurunkan permintaan impornya. Padahal Amerika itu adalah pangsa pasar ekspor terbesar kedua Indonesia dengan kontribusinya 10% ke total ekspor per September di 2024. Nah terus ada yang menarik lagi dari Donald Trump, kalau dia kepilih, Trump itu pro migas produksi Amerika. Jadi kalau produksi minyak dan gasnya makin banyak, itu akan membuat suplai migas jadi makin banyak, dan kalau Trump kepilih kemungkinan akan meredam berbagai konflik militer, sehingga sebenarnya itu akan menurunkan harga minyak, kira-kira kayak gitu ya. Nah terus yang menarik, Donald Trump ini dia tuh meskipun hopengan sama Elon Musk, tapi Donald Trump itu menentang pemakaian electric vehicle. Kenapa? Ya gak tahu kenapa. Mungkin alasan bisnis, efeknya bisa mengurangi permintaan nikel dari Indonesia sebagai bahan utama baterai EV. Tapi hal ini mungkin masih bisa berubah ya. Jadi ini makanya sangat berkaitan sekali dengan urusan bisnis. Nah gimana dengan Kamala Harris? Kalau Kamala Harris itu kan wakil presidennya Joe Biden, bakalan nggak banyak yang berubah dengan kebijakannya Joe Biden. Jadi keberlanjutan ya, kayak Pak Prabowo, keberlanjutan dari Pak Jokowi gitu. Kamala Harris nih kebalikannya
Donald Trump dia itu pro electric vehicle atau EV, sehingga efeknya bakalan bagus buat sektor green energy dan meningkatkan permintaan nikel dari Indonesia. Ngomong-ngomong, harga nikel masih belum sebagus harga emas. Nah, apakah tahun depan akan jadi oke atau enggak, kita akan lihat ya nanti ya. Terus yang kedua, kalau Kamala Harris terpilih, pajak perusahaan mungkin bakalan naik buat ngedanain program sosial. Nah, pengusaha-pengusaha nggak suka ini, dan pasar saham juga nggak suka ini, karena pastinya jadi beban untuk perusahaan, dan The Fed bakalan bisa menahan suku bunga tinggi atau mungkin menaikkan supaya inflasi itu bisa lebih terkendali. Jadi pelaku pasar benar-benar nggak suka dengan hal ini, dan mereka benar-benar wait and see. Kenapa? Karena belakangan ini popularitas Kamala Harris itu meningkat gitu, bahkan di beberapa lokasi yang biasanya Donald Trump itu menang, di sini Kamala Harris udah mulai menang. Nah, yang ketiga, arah kebijakan Kamala Harris ini sifatnya keberlanjutan, dan diperkirakan akan ngebawa pendekatan yang lebih diplomatis ya, terkait struktur kebijakan luar negeri, perdagangan, bisa menenangkan pasar global. Artinya trade war itu nggak akan begitu parah dengan China, meskipun ada pendapat lain yang mengatakan China sama-sama suffer. Kalau misalkan Donald Trump atau Kamala Harris yang terpilih, tetap akan ada trade war. Nah, tapi sebenarnya teman-teman semuanya, terlepas dari semua pro dan kontra apakah Donald Trump atau Kamala Harris yang terpilih, menurut aku sih kamu nggak usah pusing ya, nggak usah pusing. Nomor satu banget sebenarnya tetap dijaga piramida investingnya, portfolio pinnacle-nya di bawah itu cash harus tetap yang paling penting. Artinya duit kamu nggak boleh semuanya langsung dimasukin ke saham, apalagi untuk trading di piramida atas. Percaya nggak percaya, itu yang aku pelajari dari tahun 2007 sampai sekarang. Yang menyelamatkan aku adalah bagaimana disiplin ngejaga cash ini dan nggak emosional untuk semuanya dimasukin ke saham. Oke ya, jadi cash, investing, trading gitu ya. Oke, nah jadi saham apa aja nih yang bakalan menarik untuk investasi jangka panjang? Tadi udah ada 2 saham yang saya sebutkan. Satu namanya B, satu namanya A. Butuh waktu untuk jangka panjang, pastinya jangka pendek masih akan ada fluktuasi. Nah, terus bagaimana buat yang trading? Buat yang trading ada yang menarik nggak nih? Ada dong yang menarik. Tapi sebentar, masih ada update dikit. Kita lagi wait and see GDP growth rate Indonesia di kuartal 3 yang potensi turun besok jam 11 pagi. Dan itu impactnya ke market gimana? Impactnya ya masih nggak terlalu itu ngaruh sih, tapi masih lebih signifikan pengumuman Presiden Amerika siapa yang kepilih. Jadi kan kalian tahu ya, tadi kalau market itu lebih suka ke Donald Trump karena beberapa alasan yang saya sudah sebutkan tadi. Sedangkan kenapa market nggak begitu suka Kamala Harris juga dengan beberapa alasan yang saya sebutkan itu tadi. Jadi kalau Kamala Harris terpilih, apakah saham bakalan bisa turun, bisa koreksi, BBRI-nya jadi makin turun, bisa aja. Tapi menurut aku itu sebenarnya jangka pendek aja ya. Jadi kalau fundamental perusahaannya bagus, itu masih bisa tervalue dengan oke dalam jangka panjang gitu. Oke, terus saham apa aja nih yang kira-kira masih bakalan oke? Aku mau kasih disclaimer banget dulu, karena faktor di saham ini banyak banget, kayak tadi pemilu Amerika, dan yang kedua The Fed apakah akan nurunin suku bunga atau enggak. Tapi first of all, aku akan bahas sektor CPO. Disclaimer, sektor komoditi naik turunnya cepat banget. Buat kamu-kamu yang masih pemula, sebaiknya belajar dulu. Di tanggal 9 November 2024 jam 10 pagi hari Sabtu ada M-Trade Start. Daftarnya langsung aja ketik ke browser kamu nanti abis ini ke emtrade.id_LIVE ya. Nah, aku mau bahas sektor CPO ya. Mari kita lihat harga CPO. Bentar ya. Oke. Nah, ini adalah harga CPO. Perhatikan. Dari tanggal 28 Oktober kemarin ini breakout CPO-nya. 28 Oktober itu udah beberapa hari yang lalu ya. Ini terakhir 1 November sebenarnya pakai harga Malaysia, futures Malaysia gitu. CPO 1 pentung ini bisa coba aku ya, ini sampai harga 1 November juga ya. Ini dia masih naik terus.
Nah, sebenarnya kalau udah naik terus, naik di ketinggian kayak gini, ini bukan waktunya buat beli untuk jangka menengah panjang. Sebenarnya udah tinggal swing trading aja. Jadi kita lihat beberapa saham CPO ya, AALI atau Astra Agroindustrial ini cenderung yang gerakannya slow mellow, gerakannya pelan-pelan, slow mellow, low risk, tapi juga lemot, agak-agak lelet gitulah gerakannya ya. Jadi kalau Ali ini Anda beli ini, dia nggak gampang naik cepat, dia nggak gampang turun cepat juga. Kalau mau beli Ali buat swing trading sekitaran 6575-an itu low risk karena ini di area supportnya. Sedangkan profit takingnya sekitaran level 6900-an ya, 6900 atau 7000-an nih, ada resistance lumayan kuat di sini. Disclaimer on gengs, kalau kalian mau swing trading disiplin aja. Ada stop lossnya di mana alinya, aku kasih tahu aja deh, kasihan. Stop lossnya di harga 6475-an kurang lebih di situ ya, 65 juga boleh lah. Pokoknya di bawah 6575 ya, karena 6575 ini area support yang kuat. Nah, M-Trade di mana angka stop lossnya ya, rahasia gitu ya. Oh, tadi ada tulisannya SL di situ, wes diganti. Hahaha. Kalau harga SL-nya M-Trade kita jagain ya. Ngomong di sini pada SL berjamaah dong. Oke, mari kita lihat buat LSIP ya. LSIP nih perhatikan di sini. Ini dia ngikutin banget harga CPO. Jadi perhatiin harga CPO-nya tadi. CPO futures. Mari kita lihat harga CPO futures. Ya kan naik tinggi ya. Ini chartnya mirip banget kayak LSIP. Mari kita lihat lagi saham LSIP London Sumatra Plantation dulu namanya itu. Dan sekarang lagi sideways aja. M-Trade beberapa hari yang lalu itu ada profit taking saham LSIP. Kita ada di jangka menengah dan pendek, kita udah cuan 30%. Jadi kalau yang bilang cut loss atau gimana ya, mungkin pas kamu lagi salah pilih, atau mungkin all in kali ya. Kalau strateginya diversifikasi, pakai cara diversifikasinya M-Trade, nggak mungkin lah semuanya dapat yang stop loss, karena belakangan ini kita juga 1 bulan belakangan ini kita juga banyak profit taking ya. Jadi profit takingnya lumayan tebel-tebel juga, masih ada juga yang kita lagi masih hold. Nah, itu buat saham CPO-nya. Bagaimana dengan sektor CPO? Saham yang lainnya bagaimana? Kalau saham yang lainnya kayak di SNG ini juga lagi mantul jangka pendek, tapi menurut aku udah ketinggian kalau buat beli untuk hold lamaan. Paling ini buat trading tektokan aja, dan aku mau warn kalian, resikonya di LSIP dan di DSNG ini lumayan gede. Jadi kalau kalian nggak siap cut loss, sebaiknya hati-hati dulu aja. SIMP juga sama patternnya. TAPG ini juga sama, beda dikit. TAPG udah jalan duluan dan udah ketinggian, jadi jangan dikejar, please, jangan dikejar. Oke, terus aku mau move ke sektor energi yang lainnya. Ini ada, nah tadi katanya satu saham yang api opo, sebentar, ntar kamu simpulkan sendiri ya, abis aku ngoceh ya di akhir sesi. Jadi saham energi ini dia itu kinerjanya lumayan oke, laba bersihnya naik 12% setahun, dan juga dibanding tahun yang lalu, dan secara kuartalan naik 11%. Terus kenaikan pendapatannya juga lumayan sih gitu loh, naik 7,8% secara tahunan, kuartalan 12,5%, didorong oleh penjualan minyak mentahnya dia naik. Nah, sebenarnya energi ini dia lagi masih sideways. Kemarin itu kita sempat spekulatif buy on weakness di sini ya. Kemudian kita udah exit buat energinya karena kita lihat marketnya sideways banget ya. Jadi 4 jam yang lalu kita profit taking energi cuan 16-18%. Ini buat yang belanjaan bawah. Belanjaan bawah itu kapan? Belanjaan pada tanggal 17 Oktober. 17 Oktober, rekomendasi 17 Oktober itu di sini saya, di sini. Wih, pas mau breakout banget ya gitu. Oke, jadi kita udah profit taking tadi untuk yang jangka menengah. Sedangkan yang jangka pendeknya buat energi mari kita cek untuk energi, khusus energi. Jangka pendeknya kita juga jualan yang tadi untuk belanjaan yang di atas. Ini kita jual BEP
0% sampai minus 2,7%. Tapi sebelumnya kita sudah pernah profit taking berkali-kali saham energi buat swing trading. 22 Oktober udah profit taking, 8 Oktober jangka menengah. Ya ini berkali-kali ini hijau terus nih, lihat nih. Jadi saham energi ini belakangan memang trennya bagus dan banyak kasih kita cuan. Disclaimer buat teman-teman semua yang belum punya, kalau di M-Trade kita lagi nunggu dia ngebentuk huruf V lagi. Jadi dia lagi balik ke masa sideways, batasnya sebenarnya kita kasih di angka di sini tadi. Jatuh di 276 kita tadi cow, terus kita nungguin dia sideways dulu. Dan ada pijakan yang baru lagi untuk masuk, makanya belajar bersama M-Trade, trading bersama M-Trade. Kita tidak menjanjikan selalu cuan, tapi kita menjanjikan selalu menemani kamu dengan sabar, dengan penuh kasih dan cinta. Cie, artinya gimana? Artinya kalau kamu belajar, kamu nanya, kamu belajar, ngeliat nanya kayak gitu terus, kita akan temenin kamu terus dengan senang hati ya. Oke, nah terus kemudian kita akan lihat saham Medco. Kesimpulannya energi masih bisa di watch ya, saya nungguin sideways-nya dia ngebentuk huruf V gitu. Nah ini untuk Medco, ini kita mau lihat harga minyaknya dulu deh, karena ini lekat sekali ya dengan harga minyak ya. Jadi kita lihat harga minyaknya ini UK oil udah mulai naik. Kemarin yang sempat turun itu US oil atau WTI crude oil, nama lainnya ini US oil tuh kodenya ya. Jadi dua-duanya udah mulai naik meskipun sempat breakdown ya. US oilnya sempat breakdown di tanggal 28 Oktober, waktu itu ada serangan Israel ke Iran, tapi ternyata dia nggak ngeganggu fasilitas minyaknya. Teman-teman yang ada di TokTok, yang di YT, yuk pindah ke Igoy aja supaya kamu bisa lihat chartnya lebih detail. Oke ya. Oke, sekarang kita lihat Medco gimana kabarnya. Medco ini masih slow melo-melo. Selain terpengaruh oleh harga minyak itu sendiri, si saham Medco ini juga masih nunggu-nunggu wait and see juga. Ngaruh nggak sih pemilu Amerika? Masih ngaruh banget. Jadi kalau kamu mau beli Medco, semakin dekat 12.30 semakin low risk. Di bawah 12.30 cut loss, itu aja. Jadi 12.30 bisa dibilang sebagai best price, nggak harus pas deket 12.50 juga oke. Cuman sekali lagi saham komoditas tuh semuanya high risk. Kamu kalau berani trading saham komoditas harus berani diajak cut loss ya, karena saham komoditas nggak kayak BBRI yang kalau kamu nggak cut loss suatu hari ya pasti bisa naik gitu. Tapi kalau komoditas tuh nggak kayak gitu. Jadi kalau kamu masih pemula banget, gak berani cut loss, mau di BRI terus, tradingnya di situ beberapa bulan juga nggak apa-apa. Nggak usah malu, nggak usah kayak takutnya aku balik dikit ke sini, takut dicengin temen, weh tradingnya cuman BRI, weh yuk karepmu lah. Pokoknya yang penting cuan, daripada dia trading muter-muter gak karu-karuan, ikut sana ikut sini, kena pom-pom saham, ujung-ujungnya bisa rugi juga. Jadi yang pelan-pelan, yang santai-santai itu juga bisa lebih cuan loh sebenarnya. Intinya Medco potensial, cuman kamu harus sabar. Semakin dekat 12.30 semakin oke. Profit taking, di mana profit taking yang pertama dekat 1310, yang kedua dekat 1360. Dekat artinya tidak harus sama persis, dan kalau breakdown di bawah 12.30 batasin risiko. Oke, mari kita lihat saham Elsa. Dari ketiga saham ini energi, Medco dan Elsa, patternnya yang paling bullish masih energi. Tapi tetap harus nungguin huruf V-nya muncul ya. Yang di YT, yang di TokTok, ayo ke Igoy ya. Mumpung aku lagi semangat kayak komentator sepak bola, biar aku makin semangat genepin yang nonton biar si ceng. Oke? Nah, tungguin kalau si Elsa, kamu mau trading Elsa, ini best price 462, ini paling low risknya dia. Maksudnya nggak jauh dari level stop loss. Stop lossnya di bawah 462. Kamu mau taruh di 458 boleh juga, di 456 boleh juga. Share ke teman-teman, tetangga, anak, cucu, semuanya biar jadi si ceng ya. Kalau jadi si ceng makin semangat sahamnya, ntar cepet aku kasih tahu yang bagus apa. Oke ya? Oke, tapi kalau nggak kena ke 462 gimana trading Elsa? Bisa nih di area 466. Pokoknya sabar wae sebenarnya di area itu. Gitu loh. Terus profit takingnya di mana? Ini aku coba mau kasih risk to reward ratio. Kalau kamu beli di 466, terus kamu stop lossnya di 458.
Terus profit takingnya sekitaran di 482 di sini ya. Ini berarti cuan 3,43%, stop loss 1,72%, risk to reward ratio-nya 2. Berarti masih oke. Oke, tapi ini bukan pilihan terbaik. Aku sendiri masih lebih suka patternnya energi daripada Medco dan Elsa. Cuman kalau kamu benar-benar tanganmu gatal pengen trading ya, trading sebagai hiburan bagimu ya, masuk duit kecil jangan gede-gede, tetap piramidanya trading tuh di atas ya, resiko gede modalnya jangan digedein. Kalau kamu gemesan ya, daripada nganggur gitu ya, daripada gibahin tetangga habis beli mobil baru, wes mendingan trading aja. Nih ditungguin Elsanya di 462 sampai 468 tuh murah. Artinya dekat support, kalau stop loss juga nggak jauh-jauh amat. Disclaimer buat yang nggak bisa stop loss, nggak biasa stop loss ya, sabar-sabar dulu aja, masuk satu lot pun latihan juga boleh. Yuk semuanya ke Igoy biar Igoynya makin rame. Kalian bisa lihat chartnya juga di sini, oke ya. Terus Medco tadi udah ada. Nah, terus LSIP tadi aku juga udah bahas, meskipun aku lupa bahas laporan keuangannya. Nah, kalau si Ceng nih aku mau kasih tahu nih saham yang aku suka banget gitu loh. Kalau si Ceng, kalau belum si Ceng aku mau bahas saham yang lain. Banyak yang galau sama SMGR. Gimana kabarnya SMGR? Waduh, SMGR ini kemarin di area supportnya. Tak kasih tahu ya resikonya dan keuntungannya apa di SMGR. Sekarang saya ngerem dikit biar nggak terlalu ngebut. SMGR ini seperti halnya Bukalapak, seperti halnya INTP, dan saham-saham lain yang ada di stage 1 bottom. Keuntungannya adalah kamu dapat best price. Kerugiannya atau konsekuensinya adalah lama geraknya. Kenapa? Kalian akan ingat ini kalau nonton live aku berulang-ulang. Kenapa? Karena banyak nyangkuters. Di sini ada nyangkuters di SMGR dari angka 19.000. Turun terus sampai angka sekarang ini di harga 3820. Berarti ruginya orang-orang yang nyangkut di atas tuh sekitar 80%. Nah, jadi banyak yang nyangkut up to 80%. Di sini ini ada investor besar yang mereka sebenarnya mulai tertarik masuk ke SMGR, kelihatan dari volume-volume akumulasi di pertengahan Oktober kemarin. Tapi kenapa dia turun lagi? Pertarungan bull dengan bear antara yang tertarik dengan yang mau jualan. Yang mau jualan, kenapa mereka mau jualan? Ada banyak faktor. Mungkin nunggu pemilu Amerika, nunggu The Fed nurunin suku bunga. Kemudian wah ini BRI pas lagi murah, bisa jadi duitnya ke situ. Ya, jadi ada banyak faktor lain. Wait and see dulu, earningsnya mungkin kurang bagus, laba bersih tahunannya turun secara tahunan 58% dan sebagainya. Sehingga kalau untuk trading, M-Trade lagi caw dulu, di sini ada pembatasan resiko ya. Nah, jadi wait and see dulu. Kalau mau beli SMGR iseng-iseng dapat best price di mana? Di 3410. Tapi kalau kamu duitmu nggak banyak-banyak amat nih, aku ngomong aja tuh terus terang apa adanya, daripada kamu kalau dak-dik-duk der ya, BRI masih lebih oke lah, ASI masih lebih oke lah. Kalau kamu punya duit lebih ya, sebagian dialokasiin buat trading, syaratnya harus belajar dulu. Belajarnya tanggal 9 November jam 10 pagi, daftarnya di emtrade.id garis miring LIVE, emtrade.id garis miring LIVE. Oke, terus mari kita lihat Malindo Fitmil. Loh, ini udah belum yang disuka? Belum. Kok Malindo Fitmil aku kok bosan ya. Laba bersihnya sih naik 683,61%. Pertumbuhan laba bersihnya didorong karena kenaikan penjualan anak ayam, bukan anak-anakan, dan penurunan beban keuangan. Tapi penurunan signifikan laba kuartalan, jadi laba tahunannya naik, laba kuartalannya ini turun. Ini mengindikasikan tantangan pada segmen ayam yang pada jangka pendeknya dia. Kesimpulannya sebenarnya buat main, kemarin jatuh dengan volume transaksi gede pada 1 November, avoid dulu. Karena kalau ayam-ayaman lebih ke Java. Ya, jadi di Java ini dia kemarin laporan keuangannya juga menarik, dan kalau Java sebaiknya tunggu di retracement 1705. Oke, ada saham yang menarik di sini. Ya gak genep-genep sih Ceng, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya, di sini yang aku tunggu-tunggu, aku nanti sebenarnya tadi pagi di morning briefing. Jadi kalau nggak mau telat ya join aja M-Trade ya.
Tadi pagi di morning briefing udah dikasih tahu our eyes are on TINS gitu loh. Jadi ngeliatin saham ini, dan bener aja pas pembukaan dung langsung naik. Sempat turun dikit, kita remind kita punya murid-murid klien-klien M-traders. Oi, turun. Apa sih yang menarik dengan TINS? TINS itu udah menarik sebenarnya pas lagi heboh-heboh pengumuman koruptor yang ditangkap di situ. Nah, di sini nih M-Trade sebenarnya udah pernah trading TINS, udah pernah cuan ya. Di sini udah pernah cuan di sini. Nah, banyak orang yang malah takut M-Trade malah baru masuk di sini nih ya. Ini banyak yang takut jualan. Kenapa? Wah, nanti ini beritanya jelek dan sebagainya. Nah, meskipun ada masa sideways seperti ini penting. Nanti aku mau jelasin. Aku pause dulu di sini, nanti aku mau jelasin di sini ya. Sideways. Tapi kenapa beberapa orang yang pakai fundamental mereka masih ngehold? Sampai sekarang pun mereka masih ngehold. Dan ini tadi kalau volumenya tinggi kayak gini, ini yang beli bukan retail. Ini yang beli apa? Yang beli investor gede. Kenapa? Karena mereka tahu earningsnya bakalan bagus. Jadi dulu sebelum ada korupsi di tahun 2016-2017an, dengan penjualan dan harga timah yang pakai harga tahun itu tuh sebenarnya, sebentar ya, aku bukain harga timah TIN futures. Sebenarnya udah bagus. Jadi kalau kita pakai harga timah yang sekarang ini, harusnya cuannya itu gede gitu loh ya. Jadi kita mundur ke beberapa tahun yang lalu. Oke, jadi tahun 2017 tuh di sini. Harga timahnya di sini. Nah, perhatiin di 2017 harga timah, perhatikan di Igoi saya, itu sekitaran 20 ribuan. 2020-2021 itu harga timah tuh rally sampai 2022. Kan ya kebangetan ya kalau sampai harga timahnya rally, volume penjualannya oke, tapi kok malah dia rugi. Ada apa? Ada korupsi ternyata. Habis dibersih-bersihin, diberesin ya. Nah, jadi dibersih-bersihin, diberesin, sekarang kita hitung aja pakai cara yang sederhana. Jadi volume penjualan dikaliin dengan harga rata-rata timahnya, pakai harga asumsi pun nggak usah harga yang precise, kata Warren Buffett, nggak usah harus precise gitu ya. Ini banyak sekali investor-investor besar, fund manager yang mereka memperkirakan, wah ini bakalan cuan nih, ya udah belilah mereka saham-saham timah dari bulan Maret nih, Maret atau bulan Februari, justru malah pas rame-ramenya berita koruptor itu mulai dibersihin ya. Jadi bagaimana menerjemahkan satu berita menjadi logika itu sebenarnya gampang banget. Dilihat dari laporan keuangannya itu gimana. Nah, perhatikan di sini. Ini kalau trader patah di sini, ini kan kabur ya. Terutama retail yang nggak siap dengan fluktuasi kabur. Tapi investor yang pakai fundamental, investor besar, ini mereka nge-hold ya. Terus kebetulan ini memang naik ya. Nah, pertanyaannya investor gede apakah mereka bisa salah juga dalam menilai, menganalisis saham? Bisa salah juga. Intinya ada resiko rugi juga. Maka dari itu untuk retail kita konfirmasi pakai chart. Jadi kemarin udah ketinggian, ini turun, kita nunggu chartnya mantul dulu supaya nggak nangkep pisau jatuh. Pertanyaannya kenapa nggak beli di 1 November kalau udah nge-watch terus, watchlist terus nih? Kenapa? Ya karena kita lagi nunggu dia ada konfirmasi naik. Jadi kalau besok udah naik lagi, M-Traders udah ada saham-saham ini. Jadi TINS ini kinerjanya beneran bagus, pendapatannya dia, wih, nama filternya jadi kayak gini, kepencet. Pendapatannya dia itu naik 29,5% secara tahunan, itu menjadi 8,26 triliun. Terus laba bersihnya dia tuh secara tahunan juga naik 1.139,2%. Kuartalannya naik 17%. Terus laba bersih tahunannya itu yang tinggi itu mencapai 1.100
ya itu 1139,2% tadi secara tahunan itu diakibatkan karena periode sebelumnya TINS itu masih mencatatkan rugi bersih. Karena apa? Ya karena dikorupsi gitu loh. Sekarang udah nggak dikorupsi. Jadi alasannya sih sebenarnya tadi aku udah jelasin, volume penjualannya segitu dikaliin dengan harga rata-rata penjualannya segitu, gak dikorupsi ya, jadinya cuan. Kira-kira gitu. Kesimpulannya sebenarnya sekarang saham apa yang bagus? Pikiran dewe. Disclaimer, jadi sebagus apapun saham yang aku sebut masih tetap bisa ada fluktuasinya ya. Jadi teman-teman kalau bingung menerjemahkan berita bagaimana, pakai chart aja. Langsung aja daftar di emtrad.id_live di Basic Trading Mastery 9 November 2024 jam 10 pagi. Yuk daftar sekarang, oke? Nah, aku mau kasih disclaimer juga buat besok. Itu masih tanggal 5 November di Indo, di Amerika masih 4 November. Masih masa penantian, dakdikdukdernya investor-investor gede. Market besok masih bakalan sepi, jadi jangan terlalu berharap banyak saham-saham untuk naik. Jadi kalau turun dapat turunan Astra, turunan BRI, sebenarnya saham-saham buat investing itu banyak, bukan cuma itu kita ajarin di Mvest gitu ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Komen aku nyalain, coba lihat muka aku di Igoy, di YT dan di TokTok, tiga-tiganya beda. Aku juga bingung kenapa seperti ini. Yang paling mendekati aslinya yang di YT. Ya wes, sudah gitu aja. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Dan jangan lupa terus belajar. Kata kuncinya mau jadi investor yang sukses adalah belajar dan cintai prosesnya. Kenapa harus suka belajar? Karena mau jadi kaya. Oke? Kalau mau jadi kaya, belajarnya seperti apa? Seperti Kong Warren Buffett, rajin terus. Banyak orang mau jadi Warren Buffett, tapi tidak banyak orang mau mengikuti proses hidupnya dia. Banyak orang mau menuju ke surga, tapi tidak ada satu orang pun yang mau past. Ya udah gitu aja. Selamat malam, dadah. Jangan lupa follow TikTok aku dan Igoy aku, namanya @ellenmay_official. Dan YT kita, YT Mtrade atau YT Ellen sama aja. Salam profit. Komennya udah dinyalain tapi aku nggak bisa baca, sama aja tulisannya started following me. Selamat malam. Info emiten mau bagi dividen, aku bagiin ke Igoy channel aja deh ini. Aku screenshot, aku bagiin ke Igoy channel aja yang mau bagi dividen. Gak penting sih. Bagiin gak ya? Gak usah lah ya. Tak bagiin recap laporan keuangannya TINS aja. Disclaimer loh. Panimis tadi mau dibahas. Ketinggian ya. Ketinggian. Udah gitu aja. Dadah. Selamat malam. Wah, good night. Bagiin apa sih? Nanti dikira rekomendasi, bukan rekomendasi loh. Sido, ex-date 5 November, dividend yield 2,9%, hati-hati 5 November Sido turun, 5 November Wins turun 1,5%, dividend yieldnya BSSR 6 November bisa turun 3,8%-an, 4%-an, yieldnya 3,8%, TAPG ex-date-nya 8 November TAPG bisa turun sekitar 8-10% karena dividen yield-nya TAPG lumayan gede, 8%-an. Jadi kalau kamu pengen dapat dividen gede TAPG tapi hati-hati habis itu turun. Aku sih nggak rekom kamu, nggak suruh kamu untuk beli ini. Terus Smar itu ex-date tanggal 13 November, dividennya 2,4%, ex-date 13 November, dividen yieldnya 5,1%, TBLA. Jadi hati-hati SMAR dan TBLA 13 November bisa jatuh. Wes gitu toh. Ara, ada yang kangen sama Ara? Ara sini, ikut mama. Dicariin anti uncle online. Takut. Aduh, cowok kok takutan. Aduh, lihat itu. Cuma
cium dulu. Oh enak. Anak mama. Selamat malam semuanya. Aduh, Ara mulai ngereok, nggak mau lihat kamera. Selamat malam. Aish. Krok. Aduh, patah nanti. Good night.